Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan rumah calon wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah dari nomor urut 1, yakni Pak Haji Sumum. Kita ingin mengetahui bagaimana profil dari beliau sehingga beliau sampai mencalonkan diri sebagai wakil atau calon wakil Bupati di Kabupaten Lombok mendampingi Hajah Lale Prayatni. Sekarang kita akan masuk ke dalam dan ikuti terus kita di spesial interview. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, wah, lagi rame banget ini Pak Haji. Iya, ya, alhamdulillah. Izin kita Bisa. sesuai dengan protokol kesehatan ya. Iya. Ya, lagi rame sekali Pak Haji. Alhamdulillah, alhamdulillah. Memang sehari-hari seperti ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kami rasakan dengan kehadiran Lugum ya, mudah-mudahan ini menjadi berkah ya. Ya, banyak kita sambil jalan-jalan nih. Baik. Oke. Alhamdulillah. Bisa seperti yang saya sudah sampaikan tadi, beliau ini adalah Pak Haji Sumum yang merupakan calon wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah mendampingi Hajah Lale Prayatni. Kita ingin mengetahui sebenarnya profil dari Pak Haji Sumum ini yang kemarin terakhir sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah. Iya. Pak Haji, kalau kita lihat dari background sejak kecil sampai sekarang, apakah memang sudah ada niatan untuk menjadi seorang politisi? Niat kami adalah mengabdi untuk bangsa dan negara, gitu ya, dalam bentuk apapun itu. Ya. Tetapi Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengabdi sebagai seorang guru. Ya, sebagai dulu pernah menjadi seorang guru? Ya, seorang guru, tentu sebagai seorang anak petani dari desa yang jauh dari kota, ya, mendapat kesempatan sebagai seorang guru tentu kebanggaan. Ya. Mengabdi dan bisa mengasuh putra-putri saudara-saudara kita warga Lombok Tengah, ya, itu menjadi kebanggaan bagi kami, ya. Jadi itu bentuk pengabdian, ya, kami syukuri, ya, seperti itu. Dan kalaupun akhirnya sekarang terjun di politik, tentu ada dasar. Sudah berapa tahun dulu mengabdi sebagai guru baru kemudian beralih ke menjadi kepala dinas? Panjang perjalanannya, ya. Meniti karir itu tidak seketika, ya, tetapi melalui proses yang cukup panjang. Kami mengenyam pendidikan dari SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, gitu, akhirnya menjadi guru. Dan itu pun tidak langsung di Lombok Tengah, karena waktu itu zaman vertikal. Guru itu bisa disebar di mana saja. Itu tahun berapa dulu Pak? Itu tahun 86. Tahun 86. Wah, tahun 86. kita belum ada itu. 86 sudah menjadi guru di Lombok Timur. Tapi sebelumnya kami tentunya sudah mengabdi di Lombok Tengah, ya. Di SMP 3 Praya, kemudian di SMA Negeri 2 Praya juga sudah mengabdi. Setelah itu keluar SK di Lombok Timur, di Kecamatan Pringgebayu waktu itu, yang sekarang SMP-nya SMP 1 Swele. Ngajar apa di Lemor, dulu? ngajar bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris, seperti itu. Jadi di sana mungkin sambil kita jalan, ya, di sana mengajar selama 5 tahun, ya, di Lombok Timur. di Lombok Timur. Ya, sekarang posisi sebagai kepala dinas terakhir, ya, tentu itu panjang, ya. Tapi sambil lihat ini tanaman asli Lombok ini, ya, ada joat, ada widara, gol. Ya. Ya. Pak Haji, ya, itu berkarir jadi guru itu berarti selama 5 tahun di Lombok Timur. ya. Setelah dari Lombok Lombok Timur per 1 Januari 91 saya dipindah ke Lombok Tengah, SMP Negeri 2 Praya 1 Januari 91. Selama 12 tahun menjadi guru di SMP Negeri 2 Praya. Kemudian dapat kesempatan untuk ikut pada seleksi guru teladan waktu itu, ya. Dapat. Alhamdulillah di sekolah, mewakili sekolah, mewakili kecamatan, kemudian mewakili kabupaten, ya, sebagai teladan 1. Habis itu mewakili kabupaten ke tingkat provinsi,
dapat teladan 1 3 provinsi. Tapi itu terjadi tahun 2000 ya. Tahun 2000. Pada zaman itu tidak ada ke tingkat nasional. Zaman presidennya Presiden Gus Dur. Oke, mungkin kita sambil Iya, duduk, Pak. mari. Ambil silakan. Jadi dengar-dengar nih Pak Sumum juga seperti yang sudah disampaikan tadi kan, Iya. karena berkarir dan berkiprah sebagai guru pertama di Lombok Timur, baru ke Lombok Tengah begitu. Iya, betul. Pernah ada prestasi semacam guru teladan, itu gimana ceritanya itu Pak? Ya, alhamdulillah karena kita sendiri tidak bisa menyatakan diri kita itu memiliki prestasi gitu kan, tapi ada penilaian dilakukan oleh pengawas sekolah, ada peran kepala sekolah yang memantau perkembangan dari guru-gurunya, ya, sehingga waktu itu kepala sekolah meminta supaya kita ikut pada seleksi guru teladan yang dilaksanakan tahun 2000 waktu itu ya. Pada zaman itu Presiden Gus Dur, Ya. sehingga pada saat kita ikut ya kita coba mempersiapkan diri, misalkan administrasi, karena memang cukup ketat ya era itu. Dulu persyaratan untuk bisa mengikuti dan menjadi terpilih jadi guru teladan itu apa saja? Ya, harus memiliki dedikasi, loyalitas, ya, kemudian kedisiplinan yang tinggi tentunya. Oke. Karena ini katanya dengan guru yang harus diteladani sama siswa, sama teman gitu. Sehingga ada proses termasuk bukti-bukti keikutsertaan di organisasi atau prestasi selama menjadi guru. Ya. Dibuktikan dengan ada SK-nya, ada sertifikatnya, ada dokumen foto. Itu sebagai bukti dari semua syarat-syarat untuk bisa meraih sebagai guru teladan. Dan alhamdulillah bukti-bukti itu dari dokumen yang kami miliki, yang saya miliki itu diakui, ya, sehingga ikut pada seleksi guru teladan tingkat kabupaten. Ya. Nah, Kabupaten Lombok Tengah waktu itu. Kabupaten Lombok Tengah, ya, sehingga mendapat teladan 1 tingkat Kabupaten Lombok Tengah. Setelah melalui seleksi yang Setelah ketat begitu, melalui seleksi, tes tulis, tes wawancara, kemudian penilaian dokumen oleh tim penilai, ya. Nah, sehingga dinyatakan, diSK-kan oleh Bupati, mendapat penghargaan dari Bupati gitu, dan memiliki kesempatan untuk mewakili teman-teman guru di Lombok Tengah untuk maju di tingkat provinsi. Alhamdulillah waktu itu di tingkat provinsi diadakan di hotel, salah satu hotel ya, di Mataram, ya, tumben selama ada seleksi guru teladan waktu itu tahun 2000 itu pelaksanaannya di hotel, ya. Dan diberlakukan ala di Jakarta, ya, dengan proses seleksi yang begitu ketat, ya, yang begitu ketat di sana. Malah yang ikut menjadi tim wawancara itu dari 9 stakeholder sampai dengan perguruan tinggi dan media, media dan organisasi kemasyarakatan, organisasi agama juga ikut menjadi interview, ya. Dengan ada penilaian administrasi, kemudian tes tulis, kemudian ada wawancara, kemudian ada seminar, ya. Nah, dari hasil kumulatif hasil itu dinyatakanlah menjadi juara 1. artinya Pak Sumum terpilih lagi satu di provinsi NTB. Provinsi Nusa Tenggara Barat waktu itu tahun 2000. Tahun 2000. Dan waktu itu tidak ada ke tingkat nasional. Ya. Karena belum ada lomba seperti itu tingkat nasional. Tingkat nasional tahun-tahun sebelumnya ada. Tapi karena kebijakan presiden tidak ada lomba guru teladan tingkat nasional khusus untuk tahun 2000 itu. Karena kebijakan Presiden Gus Dur tidak diadakan lomba seleksi guru teladan tingkat nasional. Itu sudah waktu itu posisinya sudah menjadi PNS. Saya sudah menjadi PNS, sudah menjadi guru, ya. Lebih kurang waktu itu saya menjadi guru sudah 15 tahun. Ya, 15 tahun. Baru mendapatkan predikat dari guru teladan tingkat kabupaten, kemudian provinsi. Provinsi. Itu kan sudah berkarir selama 15 tahun di ASN, 15 tahun, Pak Sumum. Lalu bagaimana kemudian ceritanya karirnya Bapak tiba-tiba dari ASN kemudian menjadi kepala dinas pendidikan? Ini kan kalau kita lihat dari rentetan sejarahnya ini, mungkin Anda ini memang dipersiapkan untuk menjadi kepala dinas ya, oleh secara natural lah begitu.
Ya, jadi tidak hanya sampai di sana, prosesnya masih panjang gitu untuk bisa mencapai karir kepala dinas itu. Tahun 2021 ada seleksi calon kepala sekolah waktu itu. Maka guru-guru yang terbaik di Lombok Tengah ikut pada seleksi itu, dan seleksinya juga cukup ketat ya. Oke. Dan saya ikut pada seleksi itu yang mewakili SMP Negeri 2 Praia waktu itu. Pada proses seleksi itu kemudian alhamdulillah ya, penilaian dari tim penilai ya, pada proses seleksi itu ada seleksi tulis, ada seleksi administrasi juga ya, kemudian ada wawancara serta ada karya tulis ya, karya tulis. Dan hasil dari seleksi calon kepala sekolah itu kebetulan waktu itu, tahun itu kebetulan sekali ada sistem peringkingan. Dan saya mendapat predikat ranking 1 waktu itu ya. Akhirnya lolos jadi kepala sekolah. Jadi baru pada peringkat saja, belum penetapan kepala sekolah. Oke. Ya. Jadi tahun 2021 saya mendapat peringkat 1 pada seleksi calon kepala sekolah. Nah, pengangkatannya itu tahun berikutnya, tahun 2002. Oke. Ya, karena mendapat peringkat 1 seleksi calon kepala sekolah, mungkin sebagai bentuk penghargaan. Jadi saya diangkat menjadi kepala sekolah. Kebetulan tahun itu Kepala sekolah mana dong? Kepala sekolah SMP Negeri 3 Praia Timur. Praia Timur. Ya. Dan menjadi kepala sekolah termuda waktu itu, dan usia Umur berapa? 38 tahun. 38 tahun. 38 tahun menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 3 Praia Timur. Yang waktu itu ya masih bagi kita ya cukup jauh Praia Timur berangkat dari sini ya. Kondisi jalan yang masih perlu perbaikan waktu itu ya. Tapi saya berusaha dan bertekad karena memang selama saya jadi guru, saya tidak ingin satu hari pun saya terlambat masuk sekolah. Artinya disiplin betul. Ya, dari Disiplinan itu dijunjung tinggi begitu. iya, disiplin menjadi prioritas bagi saya. Baik sejak menjadi guru di Lombok Timur, maupun SMP Negeri 2 Praia ya. Kemudian jadi kepala sekolah juga. Begitu jadi kepala sekolah itu, pernahkah terpikir oleh Pak Sumum dulu, saya suatu saat ingin jadi kepala dinas nih? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah terpikir. Artinya mengalir saja Hanya begitu? mengalir begitu saja, mengabdi, melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban. Gitu ya. Itu kita laksanakan dan berusaha untuk membuat sekolah walaupun tempatnya terpencil bisa diperhitungkan. Seperti itu. Etikat kita melakukan yang terbaik sebagai bentuk pengabdian. Dan itu bisa dilakukan? Alhamdulillah, menurut kami ya, menurut saya bahwa karena ada yang menilai, seperti saya bilang tadi, yang menilai kerja kita itu ada petugas, dalam hal ini ada pengawas, ada pimpinan dari dinas ya, selaku kepala sekolah tentu dinilai oleh pengawas, kemudian ada kepala bidang yang akan menilai kinerja kita. Saya melihat SMP Negeri 3 Praia Timur itu berletak di daerah yang sangat jauh dari kota, kemudian kondisi geografis membuat saat-saat tertentu sangat sulit dengan air. Sehingga sekolah itu untuk ditata menjadi sekolah yang indah itu perlu pemikiran. Sehingga kuncinya adalah air. Ya, Perlu inovasi begitu ya? Perlu inovasi karena kita harus merubah mindset. Ya, mindset. Ya, tahun-tahun itu perlu kerja keras. Sehingga alhamdulillah kita dari tahun ke tahun ada perkembangan. Setelah 1 tahun di sana, kami justru diminta untuk ikut pada lomba sekolah sehat ya, sekolah sehat tingkat kecamatan. Alhamdulillah menjadi juara 1. Juara 1 lagi. Ya. Tetapi karena kondisi sekolah itu jauh dari kota dan kita baru 1 tahun ya, untuk ikut ke tingkat kabupaten itu harus ekstra gitu ya. Tetapi walaupun demikian dari 12 kecamatan ya, saya tidak dapat juara 1, 2, 3 ya, tapi juara harapan 3 ya. Tahun pertama ya. Tapi itu satu yang prestasi yang luar biasa lah jika dilihat dari letak geografis sekolah, kemudian dengan sarana dan prasarana yang dimiliki begitu. Betul. Sehingga kita berpikir sehingga tahun depan kita harus menjadi harapan 2 gitu. Itu pemikiran kita dan perencanaan kita. Tetapi ada sesuatu mungkin yang dilihat lebih pada tahun berikutnya kami maju lagi ikut pada lomba sekolah sehat itu,
justru menjadi juara 3, bukan juara 5. Dari harapannya Dari harapan kita juara gitu. Cita-citanya harapan begitu. 2 kok menjadi juara 3, sehingga kami tidak bangga. Artinya ada sesuatu yang salah dalam perjalanan kami. Kami berarti bukan tidak bagus dalam perjalanan, kok cepat lompatannya itu, ya, lompatannya. Evaluasi lagi. Kami evaluasi, rupanya yang membuat itu menjadi lompatannya tinggi karena ada inovasi yang kami buat. Daerah itu pada bulan-bulan tertentu, bulan September, Oktober itu air sulit waktu itu, sehingga air hanya ada jaraknya sekitar 300 meter, ya, ada bekas bendungan, sehingga dia airnya itu hitam, bau, karena bercampur itu kepentingan manusia dengan binatang di sana, ya. Nah, itu yang kami coba inovasi, kami buat kolam. Di kolam itu kami coba membuat penyulingan air. Oke. Nah, saya mensuling air itu, alhamdulillah dari air yang berwarna hitam, bau itu setelah kami suling menjadi warnanya berubah, baunya hilang. Nah, itu rupanya menjadi inovasi yang dilihat oleh tim penilai, ya, sehingga dapat juara 3. Sehingga dapat juara 3 gitu. Tetapi seperti saya bilang tadi itu, kami tidak bangga dengan juara 3 karena harapan kami juara harapan 2, ya. Nah, juara harapan 2 dalam hal ini juara 5 gitu, ya. Tetapi bagaimanapun juga tentu itu memotivasi. Oke. Lalu berapa tahun menjadi kepala sekolah? Ya. Atau pernah pindah-pindah ke sekolah pindah lain? lagi, ya. Pindah lagi, kami tidak hanya mengejar pada prestasi non akademik seperti tadi itu, ya. Kami juga melihat peluang. Anak-anak di sana itu punya potensi. Ada anak yang kerjaannya sehari-hari mereka mengangkat air untuk ditimbah, ya, untuk membuat pasir, membuat garam, ya, membuat garam. Itu kami coba pelajari, anak ini punya potensi dia. Kalau dia misalnya menjadi peserta atlet lompat galah, pasti punya potensi. Atau tolak peluru, gitu. Ternyata betul itu. Setelah terus digembleng anak itu, kekuatannya luar biasa, malah bisa menjadi juara tingkat provinsi. Di samping itu juga kami mencoba melihat anak-anak yang punya potensi di bidang akademik. Kami memiliki 3 orang anak yang kami melihat kecerdasannya luar biasa. Dan itu yang kami gembleng, sehingga nilai tertinggi di Praia Timur waktu itu ada di SMP 3 Praia Timur. Setelah 2 tahun kami mengabdi di sana. Oke. Nah, itu prestasi dan justru dapat dibuktikan mereka sekarang rata-rata yang itu masih 3 di itu sekolah yang sama. sekolah yang sama, ya. Mereka bisa menjadi, ada yang sudah jadi doktor, ada yang sudah S2. Oke. Yang 3 orang itu, ya. Nah, setelah itu rupanya pimpinan kami, ya, Kasubdin waktu itu melihat ada perkembangan, 2 tahun sudah ada perubahan di sana. Akhirnya dipindah. Sehingga beliau bilang, saya mau carikan sekolah yang bagus. Tapi dalam pikiran saya, sepanjang jalan dari sini sampai di Semoyang itu, Semoyang lah yang terbagus. Sehingga saya bilang, mau kemana saya dipindahkan. Dan waktu itu saya bilang, tapi oke lah, kalaupun saya dipindahkan, jangan ke dalam kota. Saya masih terlalu muda, seperti itu. Artinya berapa kali pindah? Berapa kali Akhirnya pindah menjadi setelah kepala sekolah? 2 tahun 3 bulan 17 hari di SMP 3 Praia Timur itu, saya dipindah ke SMP Negeri 2 Kopang. Terus Di Darmaji. SMP Negeri 2 Kopang. Setelah dari Kopang, Ya, di SMP Negeri 2 Kopang saya 1 tahun 6 bulan 15 hari. Karena mampu membuat SMP Negeri 2 Kopang itu mewakili Nusa Tenggara Barat, ya, pada lomba sekolah sehat tingkat nasional. jadi kalau dilihat Pak Sumum ada berapa kali pindah jadi 2 kepala kali sekolah? menjadi kepala sekolah, ya. Terus kena angin puting beliung, saya bilang gitu. Ya, saya ditarik ke Dinas Pendidikan sebagai kepala seksi kurikulum. Kasih kurikulum. Iya, di bidang Dikman, Kasubdin Dikman. Di bidang Dikman. Setelah di Dikman, saya pindah lagi menjadi kasih kurikulum di bidang Dikdas. Oke. Habis itu mendapat promosi sebagai kepala bidang pendidikan menengah, ya, membidangi SMA, SMK waktu itu. Sebelum ditarik ke provinsi begitu. Bukan di provinsi, sebelum kewenangannya Dikmennya ditarik ke provinsi. diambil ke provinsi.
Kemudian akhirnya pindah lagi saya menjadi kepala bidang pendidikan dasar. Dari pendidikan dasar saya termasuk kepala bidang se-NTB itu paling lama di bidang Dikdas itu sejak 2009 ya. Sampai dengan 2017 kemarin sebelum menjadi kepala dinas di bidang Dikdas. Berarti menjadi kepala dinas itu mulai kapan? 2017. Mulai 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus kemarin 2020. ya, 30 Agustus kemarin. Seperti itu. Rentetan karirnya itu, lalu apa yang kemudian sudah dilakukan terobosan-terobosan sebagai kepala dinas pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah itu? Ya, ada beberapa hal yang kami lakukan. Karena tugas dari dinas pendidikan itu adalah memberikan pelayanan kepada semua warga Lombok Tengah, ya, terutama untuk warga belajar, ya. Dalam arti anak usia sekolah, ya, untuk mendapatkan layanan sepenuhnya. Nah, di luar itu juga memberikan layanan kepada anak prasekolah, dalam hal ini anak usia dini, ya, untuk usia PAUD maupun TK. Nah, itu menjadi tugas kami. Setelah tahun 2017 itu diambil kewenangan untuk pendidikan menengah dan SLB. Nah, itu menjadi tugas kami, ya, untuk memberikan layanan. Nah, apa yang sudah kami lakukan, ya? Pertama, ya, kami sudah mengupayakan pemetaan kondisi real dari pendidikan Lombok Tengah. Jadi ketercapaian standar pelayanan minimal, ya. Di Indonesia kebetulan hanya 5 kabupaten kota yang sudah menghitung ketercapaian standar nasional itu. Tetapi dia belum bisa mencapai standar nasional karena ada kebijakan yang tidak sinkron antara kebijakan kita, kondisi kita dengan kebijakan pusat. Karena sumber pembiayaan untuk pemenuhan itu bukan hanya dari daerah tetapi pusat, gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang miss. Nah, dan itu diluruskan oleh. Nah, itu yang kita berusaha untuk luruskan, dan bahkan saya yang keras minta kepada pemerintah pusat melalui rakor di Makassar supaya kebijakan terkait dengan pengelolaan dana BOS itu mengarah kepada pemenuhan SPM. Gitu. Dan itu diakomodir. Sekarang di Juknis BOS itu sudah betul-betul mengarah ke pemenuhan SPM. Yang kedua yang kami coba lakukan, kami sangat prihatin setelah kami coba cek, ya, kondisi pendidikan kita. Kondisi pendidikan kita, capaiannya dari APK, ya, kita memang bangga kalau kita bilang APK kita mencapai 114%. Ini angka partisipasi kasar kita, 114%. Tapi kalau kita masuk lagi kepada APM, ya, kita lihat angka belum mencapai 100%, 99,25%. Artinya ada anak usia sekolah yang 7 sampai dengan 12 tahun yang tidak berada di bangku sekolah, yaitu 0,75%. Siapa mereka? Mereka ini anak-anak yang tidak beruntung. Ya. Siapa mereka itu? Pertama, anak yang ditinggal keluar sama orang tuanya cari nafkah. Karena faktor ekonomi, ya. Yang kedua, mohon maaf, yang kedua, ya. Kenapa kok agak susah menyebutkan yang kedua ini? Siapa ada? Mohon maaf. Anak-anak ini, ya, mereka lahir tidak jelas, tidak disambut dengan tawa. Artinya anak yatim, kan? Bahkan oleh orang tuanya sendiri. Dan mereka itu disebut sebagai anak cacat, gitu, ya. Ini yang terjadi, gitu. Anak-anak ini disebut anak berkebutuhan khusus. Mereka punya hak yang sama dan dijamin oleh negara, bahwa setiap anak punya hak yang sama untuk mengenyam pendidikan. Tetapi mereka lahir saja tidak disambut dengan tawa, ya, sama orang tuanya sendiri. Kenapa Pak Sumum begitu
tersentuh dengan anak seperti itu dan sampai mengeluarkan air mata untuk menyebutkan itu? Apakah mereka ini adalah anak-anak yang sebenarnya butuh perhatian serius dari pemerintah dan butuh perhatian serius dari banyak pihak? Harus gitu ya. Karena ini bukan masalah Lombok Tengah, ini masalah nasional, bahkan internasional. Jadi saya berusaha menjadi orang terdepan untuk mereka. Gitu. Nah, mereka ini lahir itu, seperti saya bilang tadi itu, tidak disambut dengan tawa. Bahkan orang tuanya itu tidak siap. Justru mereka dibilang bahwa mereka itu membawa aib bagi keluarga, ya. Maka negara harus hadir untuk mereka. Nah, sehingga Lombok Tengah menjadi salah satu kabupaten kota di Indonesia yang mengembangkan pendidikan inklusif, ya, pendidikan inklusif. Dan sekarang, ya, alhamdulillah Lombok Tengah menjadi percontohan, ya, di tingkat nasional itu untuk pengembangan pendidikan inklusif. Dan imbas dari itu, ya, imbas dari itu doa mereka yang tadinya tidak mendapat perhatian, ya, walaupun banyak yang nanya, ya, banyak yang bilang bahwa apa sih hasilnya, ya, pengembangan pendidikan inklusif. Tetapi saya punya prinsip, gitu ya, berikan mereka haknya, ya, untuk paling tidak berada di bangku sekolah itu. Mereka hadir di sekolah itu hanya pakai baju putih merah, tapi di lingkungan sekolah. Berarti kita sudah angkat harkat mereka itu. Artinya biar mereka juga memiliki pendidikan meskipun mereka seperti itu, begitu. Iya. Oke, kalau dilihat Pak Sumum, tadi itu sejumlah program lah yang sudah dilakukan begitu Pak Sumum menjadi kepala dinas. Iya. Lalu apa yang kemudian menyebabkan Pak Sumum ingin membalik haluan hidupnya? Ya. Katakanlah tiba-tiba terjun ke dunia politik yang sebelumnya belum pernah menjadi pengurus partai politik, belum pernah menjadi politisi, tiba-tiba mengambil satu keputusan besar untuk menanggalkan jabatan sebagai ASN, sebagai kepala dinas, dan mengambil tawaran untuk menjadi wakil bupati dari Hajah Lale Prayatni. Ya, itu tidak pernah terbayang, ya. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tidak pernah. Jadi kita berusaha justru kalau ada orang yang bilang ayo maju, ya, kita tidak pernah. Karena kita tidak punya ambisi untuk itu, ya. Tetapi kami hanya menyerahkan takdir itu pada Allah. Ya. Nah, pada saat ada tawaran, ya, mungkin saya bisa berbuat lebih untuk mereka-mereka yang terabaikan, ya. Salah satunya tadi itu. Nah, kemudian kondisi masyarakat Lombok Tengah mungkin membutuhkan juga saya, ya, sehingga kami bertekad untuk ikut bersama-sama, ya, membangun Lombok Tengah tanpa mau menyatakan bahwa orang lain itu tidak mampu. Orang lain semua bisa, ya, tetapi sudut pandang saya dengan mereka mungkin berbeda, ya, strategi dan cara bagaimana memberikan layanan kepada masyarakat, ya. Tapi sebelum memutuskan untuk mengambil tawaran menjadi calon wakil bupati ini, apakah sempat ada semacam mungkin perdebatan di dalam diri sendiri untuk ini memang jalan yang harus ditempuh, atau support dari keluarga, atau keluarga menanggapi rencana Pak Sumum untuk menjadi calon wakil bupati ini seperti apa? Di dalam mengambil keputusan, ya, dalam mengambil keputusan kan tidak bisa sendiri. Pertama, tentu tanya keluarga, istri, kemudian keluarga, ya, kita coba sharing, gitu kan, sehingga finalnya kembali kepada diri sendiri. Nah, pada diri sendiri itu kan ada Allah, ya, Istikharah. Maka istikharahlah menjadi kuncinya, gitu ya. Kalau ketetapan Allah, ada Allah beri sinyal, ya, maka bismillah, tawakkaltu Allah, ya. Kalau tidak ada sinyal, ya berarti kita artinya bunuh diri, gitu kan, bunuh diri, ya. Karena hidup ini kan kita hanya menjalani saja, gitu kan. Nah, tentu sekarang ini di dalam bekerja tidak bisa sendiri, gitu kan. Maka kami mohon pada Allah supaya digerakkan hati setiap orang untuk berada di satu barisan dengan kami. Oke. Gitu. Tapi pada waktu itu keluarga sempat
tidak mengizinkan atau menerima langsung dan menyerahkan itu kepada Pak Sumum, Ya. atau seperti apa pada waktu memutuskan? Keluarga, ya, namanya keluarga kan banyak, ya. Pertimbangannya, ya, coba dipertimbangkan positif negatifnya apa, gitu kan? Ada keluarga yang berpikir bahwa ini kan jabatannya kepala dinas, tidak semua orang sampai sana, gitu kan? Nanti kalau sudah tidak menjadi kepala dinas, siapa yang mau lihat? Ya. Prinsip saya tidak ingin dilihat sama manusia, asal saya bersama Allah dan Allah melihat saya. Gitu prinsip, gitu ya. Kemudian keluarga, alhamdulillah rata-rata mensupport, gitu kan? Rata-rata mensupport. Keputusan itu diserahkan sepenuhnya kepada saya, gitu. Dan saya bismillah, gitu ya. Bismillah untuk Berdasarkan hasil istikharah yang sudah dilakukan, akhirnya memantapkan hati untuk mengambil tawaran menjadi calon wakil bupati. Iya, kita sih berusaha, ya, karena tahu diri kondisi kita bagaimana, kemampuan kita bagaimana. Tapi kan dari pihak sahabat kerabat menyatakan ya cobalah ikhtiar, gitu ya, bersama-sama, dan akhirnya kita mencoba berikhtiar sekarang sebagai calon wakil bupati dari Ibu Insinyur Hajah Lale Prihatni, berikhtiar bersama, gitu. Gitu. Artinya sekarang kan Pak Sumum sudah menjadi calon wakil bupati di Kabupaten Lombok Tengah. Apa yang dirasakan setelah hampir ya beberapa bulan inilah memasuki masa kampanye dan lain sebagainya? Ada semacam perubahan tidak di dalam dirinya? Dari awalnya menjadi kepala dinas, tiba-tiba sekarang menjadi politisi. Karena tentu atmosfernya kan berbeda. Iya. Alhamdulillah ya, karena kita kan sandarkan semua kepada Allah, ya, sehingga semuanya mengalir, ya, semuanya mengalir. Jangan sampai karena kondisi baru jadi calon kemudian akan merubah kepribadian, ya, bahwa kepribadian itu adalah jati diri yang muncul begitu saja, ya. Karena itu diasah oleh kehidupan, gitu ya, diasah oleh kehidupan sehingga pola, cara sama saja, gitu ya, sama saja. Nah, terkait dengan bagaimana melakukan pendekatan dengan teman-teman, ya, kami selalu minta kepada teman-teman bahwa dalam ikhtiar ini, kalau menurut Tuan Guru, para alim ulama, para kiai, siapa yang mau jadi apa sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga di dalam ikhtiar ini, saya selalu bilang bahwa kita sampaikan apa adanya, jangan sampai ada saking ingin dipilih kemudian kita mengangkat hal yang tidak benar, ya. Sehingga filosofi yang kita pakai adalah filosofi air, yang bilang, ya. Tetap mengalir begitu. Mengalir, mengisi setiap ruang celah yang ada, ya. Kemudian menimbulkan kesejukan, bahkan ada kehidupan baru, ya, yang muncul dengan kehadiran kita. Jadi kami berharap kami menjadi solusi, ya. Memang banyak saya bilang ini kan gambling, ya, kemudian underdog, kemudian penggembira, ya. Tapi kami sudah bilang bahwa memang kalau mau menggelinding bola salju, bukan batu, ya, bola salju kecil, tapi dari atas dia makin ke bawah akan mengikat salju-salju yang lain, sehingga makin ke bawah dia akan menjadi besar. Nah, seperti itulah strategi yang kita lakukan dalam rangka bagaimana melakukan pendekatan dengan pendekatan filosofi air tadi itu, ya, dengan pola dan manajemen kebersamaan, dan alhamdulillah keterlibatan keluarga yang mendukung, ya, untuk kegiatan ini all out, semua bekerja, ya. Kemudian terakhir nanti tentu, ya, kami tidak bisa sendiri. Apa yang sudah bekerja ini kami akan evaluasi, ya, sampai dengan 9 Desember nanti. 9 Desember. Itu. Pak Sumum, kalau kita lihat kan, saya ingin kilas balik kembali. Pak Sumum ini pernah aktif di beberapa organisasi lah, katakan terlibat dalam baik itu NGO dan lain sebagainya. Itu memang sejak muda ataukah mulai kapan mulai terlibat? Kalau suka pada organisasi, ya, kalau pramuka saya sejak SMA, SMA. Ya, sudah, ya.
walaupun tidak terlalu aktif gitu. Tapi yang jelas pernah ada nama di organisasi Kuartir Cabang Lombok Tengah sebagai anggota pramuka, ya. Kemudian selanjutnya juga sejak menjadi guru saya sudah aktif di Palang Merah Indonesia, ya, PMI, sampai dengan jabatan terakhir di PMI sekarang ini adalah sebagai sekretaris Palang Merah Indonesia Kabupaten Lombok Tengah. Sementara pramuka saya menjadi ketua kuartir cabang Gerakan Pramuka Lombok Tengah, gitu. Juga saya tidak begitu ahli di karate, tetapi sejak saya SMP saya sudah bergelut di karate, ya. Sehingga pada saat pemilihan ketua umum Porki Kabupaten Lombok Tengah, saya menjadi ketua umum Porki Lombok Tengah. Kemudian karena latar belakang saya sebagai guru, gitu ya, ya saya sebagai guru pernah menjadi pengurus PGRI di Ranting di cabang, ya. Kemudian terakhir menjadi pengurus PGRI di Kabupaten Lombok Tengah sebagai ketua umum PGRI kemarin, ya. Nah, kemudian juga saya sebagai ketua Pokja Pengembangan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, karena sebagai ketua Pokja, saya juga terlibat di beberapa kegiatan di event, baik event kabupaten, provinsi, nasional, regional, bahkan internasional, ya. Jadi sering dipakai menjadi narasumber pada konferensi baik nasional maupun internasional. Bahkan terakhir yang paling jauh yang saya rasakan pada saat menjadi narasumber di konferensi internasional Special Education, ya, POL, Special Education itu di kota Dakar, Senegal, di Afrika Barat, ya. Itu berbicara tentang inklusif juga, sekolah inklusif. Strategi pengembangan pendidikan inklusif di Sentral Lombok, ya. Jadi diundang di sana menjadi salah satu virus, gitu ya, pengembangan pendidikan inklusif, sehingga muncul sekarang di salah satu goal dari kalau dulu MDGs itu tidak ada yang membicarakan pendidikan inklusif, ya. Tapi setelah kita berbicara menggalang terus, maka di SDGs sekarang Sustainability Development Goals itu sudah masuk. Poin keempat dari goal pembangunan dunia itu adalah pendidikan inklusif. Itu menjadi kebanggaan saya. Kemudian pernah juga menjadi distrik koordinator untuk program IBEP, ya, untuk wilayah Bali, NTB dan NTT. Ya, Bali saya Nusra, menjadi, ya, untuk program IBEP, ya. Kemudian IBEP itu program sejenis bantuan dari Australia, ya. Oh, ya. Bantuan dari Australia untuk pembangunan sekolah dan pengembangan sumber daya manusia, ya, di bidang pendidikan. Itu pembangunan SATA, pembangunan gedung baru, ya. Nanti guru-gurunya itu kepala sekolah, komite sekolah, ya, kita undang untuk kita latih, ya. Kadang-kadang di Lombok, kadang-kadang di Bali, kadang-kadang di NTT. Itu kita lakukan, ya. Kemudian juga pernah menjadi manajer untuk program MGPP, ya, Mainstreaming Good Practice Testing, ya, pernah menjadi manajemen. Kemudian pernah juga mengikuti short course, ya, kursus singkat untuk pengembangan pendidikan inklusif di Australia, di Flinders University, ya. Di sana mengikuti program di Universitas Flinders, sehingga itu memperkaya sedikit pengetahuan yang saya miliki. Artinya dari sejumlah dari sekian banyak pengalaman yang sudah dilakukan, terutama di sektor pendidikan, begitu. Ya. Apa sebenarnya hal yang paling ingin dilakukan untuk Lombok Tengah di sektor pendidikan yang kok sampai sekarang masih belum bisa dilaksanakan, dan ke depan kalau misalkan nih kita punya jabatan itu, ini loh yang bisa kita lakukan? Kunci adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia untuk pendidik. Bukan hanya pendidikan, ya, semua sektor kehidupan. Kita harus angkat kemampuan sumber daya manusia. Manusia kita itu harus memiliki pengetahuan lebih, karena sudah hadir pembangunan yang skala internasional di Lombok Tengah ini, dan banyak itu. Misalnya ada bandara internasional, ada kawasan ekonomi khusus dengan motor GP-nya, gitu kan. Kemudian ada rumah sakit internasional, dan itu kan membutuhkan orang-orang yang memiliki kualitas sumber daya
ya tarafnya internasional ya. Untuk tidak menjadi penonton di daerah sendiri. Jangan menjadi penonton karena mereka melihat kualitas ya, bukan kuantitas, kualitas yang dimiliki. Sehingga sumber daya kita juga harus unggul. Oke. Ya, jadi itu. Oke. Nah, Baik. sementara sumber daya manusia kita ini masih belum mencapai itu, sehingga kunci untuk kesejahteraan ujungnya nanti SDM. kan. Iya. Jadi SDM ini harus unggul, maka kesejahteraan juga akan unggul gitu. Akan unggul. Ada contoh misalnya sekarang. Kita melihat semangka berkelimpangan di sepanjang jalan. Ya. Ya. Justru kita itu membuat kondisi jalan menjadi tidak bagus. So, what is the solution? Ya, apa solusinya? Jangan kita bilang itu tidak bagus, itu digusur, kan gitu. Dan harganya murah. Dan harganya murah, tidak mengangkat harkat Martabat petani gitu. semangka. Ya. Nah, kenapa tidak kita cari solusi? Misalnya, mari coba bantu petani itu, jangan begitu habis panen langsung dijual. Kenapa tidak kita misalnya buat olah dia? Salah satu misalnya, mungkin orang bilang mana bisa semangka itu ada keripik semangka. Ya, semangka itu bisa buat jadi keripik, dan karena di sana penghasilnya ada di wilayah kita, ya, dan semangka itu bagusnya luar biasa, supaya meningkat harga jualnya, ya, sehingga akan menambah income masyarakat. Kenapa tidak kita buat menjadi keripik? Dan ini harus difasilitasi oleh pemerintah, gitu kan? Jangan suruh buat keripik kemudian pakai penggorengan biasa, karena itu ada caranya sendiri, gitu kan. Nah, kalau mau tahu itu bagaimana cara, di ujung jari saja misalnya diklik sekarang karena zaman IT, bisa kita temukan keripik semangka dan cara membuatnya seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih Pak Sumum atas waktunya hari ini. Tentu ini menjadi momen yang sangat spesial bagi kita bertemu dengan Pak Sumum, berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan kita harapkan ini bisa menjadi referensi bagi masyarakat di Lombok Tengah untuk menentukan pilihannya di 9 Desember nanti. Kita akan saksikan spesial interview dengan sejumlah calon, baik itu calon bupati dan calon wakil bupati yang lainnya di Kabupaten Lombok Tengah dan di sejumlah daerah, untuk kita ingin memberikan edukasi bahwa memilih itu adalah kita perlu mengetahui sosok daripada siapa yang kemudian kita pilih dengan tidak mengedepankan politik uang. Sampai ketemu di spesial interview berikutnya. Mari kopinya dulu ini, kopinya sambil kita ngopi.